Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'qulu amwalakum bainakum bil batil. Alhamdulillah jamaah Masjid Besar Ar-Rahman Kauman Gombong yang insyaallah senantiasa mendapatkan naungan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh kita sangat bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi umur panjang, berikan kekuatan dan kesempatan untuk taat kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini mestinya jadwal saya malam Selasa pekan pertama, yaitu pekan kemarin, tapi karena kemarin ada teknis sehingga saya malam Selasa pekan kedua. Untuk selanjutnya saya ngikutin nanti jadwal dari takmir. Yang biasanya kita membicarakan tentang muamalah maliyah, hubungan transaksi antar manusia. Ini malam hari ini transaksi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kebetulan sebenarnya tema besar ini diminta oleh ketua takmir waktu itu, suruh membahas tentang transaksi dengan Allah itu. Jadi pada hakikatnya nanti kita akan mengetahui dan kita memahami betapa dalam sebuah transaksi itu baik dengan manusia maupun dengan Allah, atau secara kaidah secara umum orang bertransaksi kan mengharapkan adanya sebuah keuntungan nggih. Transaksi kan pengen untung, sehingga kadang-kadang karena begitu pengennya untung itu menghitungnya sangat detail agar kalau dalam manajemen itu operasional cost itu dihitung betul lah, sehingga nanti kira-kira transaksi kita ini akhirnya kalau berjalan untung atau rugi. Nah, sedikit sebagai mukadimah, ada dua sistem besar yang ada di dalam dunia ini. Yang satu sistem kapitalis, ya, yang kedua sistem orang katakan sosialis atau komunis. Nah, tambah lagi, di tengah-tengah antara itu yaitu syariat Islam. Kalau kapitalis itu ya mudahnya itu adalah bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, capital di antara tandanya itu, kemudian harta itu menjadi milik pribadi. Kalau sosialis, komunis ini adalah harta itu milik bersama. Dalam Islam itu tidak begitu. Harta diakui sebagai milik pribadi, tapi harus berfungsi secara sosial. Di antaranya itu. Dan dalam Islam ini kemudian juga bahwa harta itu bukan milik kita, tetapi kita mendapatkan harta semata-mata hanya merupakan amanah dari Allah, titipan yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan dari yang memberikan amanat. Mudahnya begitu, ya. Jadi apapun yang kita miliki saat sekarang, Bapak Ibu dan jamaah yang saya muliakan, ini hakikatnya adalah titipan dari Allah yang tentunya penggunaannya harus sesuai dengan yang nitipi, kan begitu kan? Hakikat harta itu
Jadi kita diberi apapun lah ya, amanah istri, amanah anak, amanah harta benda. Tuh. Ini hakikatnya adalah kita diberi dipercayaan oleh Allah uang misalnya, dan uang ini mestinya digunakan sesuai dengan ketentuan yang nitip begitu. Nah, siapa yang nitip? Allah. Yang dititipin siapa? Kita. Gitu. Maka kalau kita memahami seperti itu, bahwa harta, anak, istri, lain sebagainya itu hanya merupakan titipan, maka kita harus mempelajari bagaimana ketentuan-ketentuan syariat tentang pengelolaan harta. Nah, selama ini itu yang kita pelajari, sehingga secara garis besarnya kita paham bahwa dalam transaksi muamalah itu adalah ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Nah, pada malam hari ini ya, kita akan membicarakan tentang transaksi dengan Allah. Nah, ini saya ambilkan ya dari berbagai macam referensi. Ternyata yang menjadi rujukan ketika berbicara transaksi dengan Allah adalah Al-Quran surat As-Saff ayat 10. Oke. Kelihatan betul Pak? Kebaca ada? Kelihatan nih. Ya. Kita perhatikan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adzulukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Di sini ada seruan para mufasir ini, kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini biasanya itu, dan kita diminta ketika diseru Pak, ya ayyuhalladzina amanu, ini biasanya cuma ada dua, wahai orang-orang beriman. Maka kita harus nyimak betul, ini perintah nanti larangan atau perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kalau dalam shaum itu kan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, begitu. Kalau ayat yang saya baca tadi An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang satu perintah kerjakanlah puasa, yang satunya lagi larangan, la ta'kulu amwalakum, janganlah engkau makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Jadi pernyataan ya ayyuhalladzina amanu, para mufasir ini ketika kita mendengar seperti ini Pak, ini kita yang diseru, bukan orang lain. Kan ada ya ayyuhannas, berarti wahai sekalian manusia. Ini ya ayyuhalladzina amanu, maka kita harus siap-siap begitu. Siap-siap untuk menerima apa perintah yang harus dikerjakan atau larangan dari Allah yang harus kita tinggalkan. Ini. Nah, dan ini Allah ini memberikan sebuah pertanyaan ya, yang juga sekaligus jawaban buat kita orang-orang yang beriman. Hal azulukum, gitu kan? Maukah aku tunjukkan ngala tijaratin, suatu perdagangan. Jadi Allah ingin menunjukkan kepada kita ini perniagaan, perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Ini. Nah, ini kita tanya-tanya. Ini kira-kira jadi pebisnis apa yang bisa menjadikan kita terbebas dari azab yang pedih? Apakah usaha fotokopi gitu ya, misal, atau buka bengkel motor itu. Ini kan profesinya ada yang bengkel ada, atau kayak Pak Didi ini buka sama fotokopi jualan ATK, atau jadi
bakul apa saja gitu. Tapi ini menariknya adalah, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih? Ustadz Bahtiar Nasir ketika menjelaskan kenapa kok pernyataan menyelamatkan diri kita dari azab yang pedih ini dikedepankan, karena ini merupakan tujuan besar kita dalam hidup di dunia nanti di akhirat adalah terbebaskan, terselamatkan dari api neraka. Itu sehingga ini dikedepankan. Jadi ada suatu perdagangan di mana kalau kita berdagang sesuai dengan nanti ketentuan Allah ini, kita akan selamat dari azab yang pedih, dari siksa neraka. Gitu. Nah, kita kan pengen tahu kan, gitu kan. Dan harus tahu gitu, apa perdagangan ini sehingga kita bisa selamat dari siksa neraka. Ini siksa neraka. Kita orang-orang beriman ini kan wajib ya Pak, meyakini terhadap hal-hal yang gaib termasuk surga dan neraka. Nah, ini. Jadi Allah akan menunjukkan kepada kita dengan sebuah pertanyaan, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Nah, ini. Apa perdagangan itu? Tu'minuna billah. Caranya adalah kamu beriman kepada Allah wa rusulihi, dan rasulnya dan utusannya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ini Pak, sangat singkat, tetapi bagi kita ini bukan ahli mufasir, kita inilah mentadaburi pernyataan ini saja kita, ya Allah, luar biasa. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika mengomentari tentang surat Al-Asr Pak, itu kan hanya 3 ayat ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam Ushul Salasah yang pernah saya baca, Imam Syafi'i berkomentar, seandainya Allah hanya menurunkan satu surat ini, satu surat Al-Asr saja, itu sudah cukup bagi manusia untuk menjadi pedoman hidup. Satu surat saja yang sangat singkat, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Demi masa, berarti kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu itu sangat penting Pak. Waktu itu sangat penting. Ulama sering menyampaikan 2 nikmat yang menjadikan orang lalai kan, satu waktu, yang kedua sehat. Ini sering melalaikan. Kita ini yang sudah usianya yang sudah tua-tua, 80 tahun juga rasanya baru hidup kemarin. Ini. Jadi Imam Syafi'i menyampaikan begitu. Coba, itu ayat sangat singkat Pak, tapi padat banget. Sesungguhnya semua manusia, berarti manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Nah, ini alhamdulillah, mereka yang beriman. Jadi kalau bagi kita orang awam, nanti kalau ada yang alim, yang pandai, ini mohon maaf kalau saya ada kekeliruan, mohon diluruskan. Ketika kita membuat pernyataan secara teks bahasa Indonesia saja, semua manusia itu rugi kecuali, nah gitu kan. Siapa? Illal ladzina amanu, mereka yang beriman. Satu, alhamdulillah. Berarti kita tidak termasuk orang yang rugi karena kita beriman.
wa amilu sholihat, dan mereka yang beramal soleh. Ini Pak. Jadi iman itu adalah kunci bagi seseorang untuk bisa masuk jannah, surga. Itu. Alhamdulillah. Kita semuanya yang hadir di masjid ini kan salah satu bukti bahwa kita orang beriman. Mengerjakan amal soleh berupa sholat, mengerjakan amal soleh berupa thalabul ilmi, ngaji. Itu. Ini tanda-tanda bukti orang beriman, sekaligus yang kita lakukan ini juga dalam rangka menjaga dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah SWT. Gitu. Sehingga kalau kita telisik pernyataan Imam Syafi'i ini sungguh sangat benar. Wong kabeh rugi kecuali iman, alhamdulillah. Lah nanti masalah derajat di surganya, apakah dia di surga level 1, level 2, level berikutnya, ini sesuai dengan amalnya masing-masing. Tapi kuncinya untuk bisa masuk surga, mereka harus menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah, kita beriman. Insya Allah ini semuanya ahli surga, amin. Insya Allah. Cuma nanti masuk surganya lambat atau cepat, ini tergantung kepada amalnya masing-masing. Iya. Tapi secara umum insya Allah kita ini adalah para ahli surga, dan kita harus optimis, husnudzon, prasangka baik kepada Allah Pak. Jangan sampai kita pesimis, kita harus optimis. Ahli surga iyalah, kalau nggak ahli surga berarti masuk ya kita harus optimis dengan amal kita, dengan ini bismillah, yakin saya masuk surga atas izin Allah tentunya itu. Dengan kemampuan yang saya miliki, dengan hafalan Quran yang hanya seberapa, bacaan Quran yang belum tentu benar, tapi kita optimis. Optimis. Dan husnudzon kepada Allah. Jadi ini kunci surga, ini iman Pak, alhamdulillah. Nah kembali, ini berkaitan dengan masalah iman. Ternyata di ayat ini disinggung lagi, yaitu sebuah perniagaan, perdagangan, transaksi yang membebaskan seseorang dari azab yang pedih. Apa caranya? Adalah satu, tu'minuna billahi wa rusulihi, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini syarat yang pertama. Kalau kita ingin terbebas dari azab yang pedih, bahagia dunia akhirat, iman kepada Allah dan Rasul. Ini menarik kalau dikaji bagi orang-orang yang suka mengkaji. Syahadat juga ada dua, syahadatain, syahadat Rasul. Gitu. Orang juga ya, di sini dengan syahadat ada dua. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga kemudian membuat syarat diterimanya amal itu juga ada dua, gitu. Apa syarat diterimanya amal? Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba Rasul, mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dua ini satu kesatuan, Mak. Satu kesatuan. Tidak boleh hanya ikhlas tok, atau tidak boleh mencontoh Rasul tapi tidak ikhlas, atau ikhlas tapi nggak nyontoh Rasul. Lah disinilah Pak, nanti terjadi banyak pemahaman. Gitu. Maka kalau kita yang sederhana, kayak saya orang awam ya sederhana, beramal itu yang diperintahkan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, wis. Orang neko-neko dalam hal ibadah. Wong lakoni yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW aja kita belum tentu mampu, Pak. Belum tentu mampu. Ayo kita perhatikan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dari yang kita pahami bersama-sama lah. Kita sunnah-sunnah beliau. Sholat selalu berjamaah. Wes, neng kene baik. Satu aja Pak. Sholat kita selalu berjamaah apa tidak? Iya Pak, alhamdulillah. Bagus itu sunnah Rasul kita jalankan. Tapi baru satu sisi.
yaitu sholat wajib mawon niki Pak Bur, berjamaah. Dewek nek jamaah telat apa ora, nah guys mulai kan sholat jamaahnya terlambat tidak, ini udah mulai gitu. Kemudian sholat sunatnya coba, sholat sunat mulai dari sholat sunat yang dilakukan yang merangkai dengan sholat wajib, sholat sunat rawatibnya kita jalankan tidak. Sholat sunat qobliyah subuh yang jelas kita juga paham itu lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat tapi nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya kita kerjakan tidak. Itu baru rawatibnya. Duhanya bagaimana, apakah kita kerjakan? Tahajudnya bagaimana coba, apakah kita kerjakan juga? Kita di sini pada level ini saja Pak, kita sudah mohon maaf bahasanya sudah tewas ngikutin sunnah Rasul, seorang sanggup lah. Itu baru sholat, belum bicara tentang kualitas sholat, belum, baru zahirnya belum batinnya. Ngikutin sunnah itu nggak mudah Pak. Jadi kita kalau bisa lo ngikutin sunnah be angel dadak rekayasa ibadah sing anyar-anyar mumet temen lah. Itu kan. Udahlah sekarang kita ngikutin sunnah Rasul saja deh. Wis apa sih ngisa? Wong sing bapak-bapak ya kadang-kadang ya anu glowean ya. Pengen bojo loro nyunah Rasul kayak gue. Ya, anggar bojone anu cerdas silakan ya, mau istri lebih dari 1, 2 nggak apa-apa, asal jangan hanya satu itu yang kamu pojok-pojokan kepada saya sebagai istri. Pengen nyuna istrinya lebih dari 1 karena Rasulullah istrinya lebih dari 1. Coba sunnah yang lain kamu praktekkan dulu ya, tunjukkan dulu kepada aku sebagai istrimu yang pertama ini bahwa kamu ingin mengikuti sunnah Rasul. Tegakkan sunnah-sunnah yang lain selain istri lebih dari 1. Tahajud aja seminggu sekali itu misal, istrinya kan paham. Puasa sunnahnya juga nggak jalan. Maisahnya ngasih istri juga kadang-kadang ya kadang tidak. Ya kalau begitu ya istrinya bisa ngomong begitu ya udah, ya bisa. Berat Pak ngikutin sunnah itu. Berat. Itu baru aspek sholat. Nanti puasa, sedekah. Loh kalau sampai sunnah itu kepada misal jenengan ngikutin sunnah Rasul betulan rumahnya sebesar rumah Rasulullah SAW, jenengan nggak mampu itu, sungguh tidak akan mampu. Coba yang tahu rumah Rasulullah SAW ini ukuran berapa? Itu yang pernah umroh atau haji, itu kan rumah Rasulullah kan di sebelah Raudhah itu kan. Jadi makam Rasulullah itulah rumah beliau. Kan kecil itu ya Pak Anwar kan, kecil. Insya Allah rumah Rasulullah SAW itu dengan rumah panjenengan Pak, lebih luas rumah panjenengan itu. Ada yang mengatakan hanya ukuran 4x8. 4x8 Mas, itu ada berapa ubin? Satu ubin kan 14 meter ya. 4x8 kan 32 berarti hanya 2 ubin lebih ya. Iya kan? 2 ubin. Ada rumah 2 ubin di sini. Minimal rumah ya 5 ubin kan? Minimal. Coba. Orang yang kita muliakan paling mulia, rumahnya hanya ukuran segitu Pak. Lah jadi kalau kita melihat seperti itu, rumah kita dibandingkan dengan rumah Rasul itu wis ngambra-ngambra Pak. Kita jauh lebih luas rumah kita dibandingkan rumah Rasul itu. Maka Imam Ahmad kalau tidak salah itu ya, pernah pada suatu waktu dia memakan buah dengan saudaranya ini, makan buah yang enak, dia malah meneteskan air mata.
Loh kenapa saya malah nangis? Ya ini kelasnya Imam Ahmad ya. Dia menangis karena ingat Rasulullah SAW. Kita bisa makan enak kayak gini sementara kekasih kita Rasulullah SAW belum tentu pernah merasakan buah yang senikmat ini. Wah, nanti kalau kita mempelajari bagaimana suhud waroknya Rasulullah SAW dalam hal makan, kita lebih jauh lagi, Pak. Siapa di antara kita yang selama 3 hari nggak makan? Ngora sarapan dari 1000 toh. Kan dalam perang Khandaq, perang Parit itu ketika sahabat-sahabat memukul batu yang tidak bisa pecah-pecah, pernah dengar itu kan kisah itu? Kemudian ya Rasul, ini ada batu ini, batu besar, kita nggak kuat untuk memecahnya, dan kita sudah 2 hari nggak makan, hanya minum. Wah, seolah-olah menyalahkan Rasulullah SAW kan, sehari nggak makan, kon kerja bakti gawe parit, kan begitu. Tapi ketika Rasulullah SAW ini memukul, kemudian bunyi kretek-kretek, wah ini Umar tanya, ada apa itu? Nah, ketika sahabatnya, pasukannya, relawannya ini protes sudah sehari nggak makan, kemudian ketika Rasulullah dengan izin Allah bisa memecah batu, tapi ada suara kretek-kretek apa, ternyata Rasulullah SAW ini apa? Ini batu yang ada di perutku yang aku ikat. Untuk apa? Untuk menahan lapar. Kalau sampean sehari nggak makan, saya sudah 3 hari nggak makan. Coba, mampu kita sunnah yang kayak gitu? 3 hari. Loh, sahabat yang tadinya sempat suudon nangis, Pak. Nangis, ya Allah. Inilah. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Sahabat, namanya siapa ya, saya lupa ini. Kemudian salah seorang sahabat mendatangin kepada Rasulullah, ya Rasul, di rumah saya ini ada kambing muda, kan gitu kan, bahasa dewek cempelang. Ini akan saya masak ya Rasul. Nanti kalau sudah matang saya kabarkan kepada jenengan. Tapi tolong jangan diumumkan kepada yang sedang menggali parit, ini kan ribuan orang. Sementara saya hanya punya 1 anak kambing yang akan saya masak. Nanti istriku tak suruh masak, tak kasih tahu. Ya silahkan masak. Setelah dimasak selesai, bilang kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, sudah selesai masakannya. Tapi jangan diumumkan ya, wong ini paling hanya cukup untuk 5 orang, 5-10 orang lah 1 kambing. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Naik ke atas batu yang lebih tinggi, dia umumkan, wahai sahabat-sahabatku yang sedang bekerja menggali parit, alhamdulillah kita siang ini dijamu makan. Begitu. Oleh siapa? Oleh sahabat ini, saya lupa namanya ini. Siapa yang ingat tuh? Apa Abu Musa apa siapa? Ini dijamu oleh sahabat kita untuk makan siang hari ini. Wah, sahabat ini merah padam, Pak. Loh, kepriwe iki Kanjeng Nabi? Loh, wong makanan wong hanya 1 anak kambing wis pesen tolong aja dikabarkan, malah dikabarkan. Nah, Rasulullah bilang, pokoknya nanti kalau sudah matang jangan disentuh dulu makanan itu, biar saya yang memulainya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Pak? Datang, didoakan makanan itu, kemudian orang-orang suruh pada datang satu-satu dibagi. Terus mulai dari 1 sampai 10, 100 sampai 1000, sudah selesai semuanya, makanan itu masih ada. Dari sini, Pak, ini pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Inilah contoh seorang pemimpin. Ketika kelaparan, sahabat nggak bisa makan, baru sehari, Rasulullah sudah tidak makan 3 hari. Ketika ada makanan, sahabat suruh makan dulu, Rasulullah SAW makan yang paling terakhir. Ini pernyataan Umar kemudian. Kalau ada seorang pemimpin yang baik, apa? Kalau rakyatnya kelaparan, pemimpin itulah yang pertama kali merasakan lapar.
Sementara kalau ada rezeki kenyang, maka pemimpin inilah yang terakhir kali kenyang. Kira-kira kayak gitu di Indonesia ada apa tidak? Itu angel gitu Pak. Ini. Jadi kembali, perniagaan yang menguntungkan, perniagaan yang mendatangkan keselamatan dan menjadikan seseorang ini terhindar dari azab yang pedih adalah yang pertama syaratnya tu'minuna billahi wa rusuli, beriman kepada Allah dan Rasul. Ini. Maka kembali kepada pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul. Maka sekarang Bapak-bapak jamaah semuanya, monggo kita koreksi ibadah kita. Yang kita lakukan ini ada enggak perintahnya dari Allah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kemudian kalau kita melakukan sesuatu ini adalah sunnah Rasul, kita ikhlas tidak? Lah ini ikhlas itu ibadah zahir apa ibadah batin Pak? Batin. Ini ibadah batin. Maka ulama membagi dalam hal ini ibadah itu ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Dan kemarin sudah saya sampaikan atau belum, saya lupa di sini. Manusia paling mulia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia dibandingkan umat Islam yang lain? Bukan karena puasa Abu Bakar lebih banyak dari kita, bukan, Pak. Bukan karena sholat Abu Bakar lebih banyak dari kita, juga bukan. Bukan karena umroh hajinya Abu Bakar lebih banyak dari kita, sama sekali bukan itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ini kalau menurut sirah insya Allah benar ya. Ini hanya puasa, menangi puasa Ramadan itu hanya 11 kali. 11 berarti hanya 11 tahun ya. Ramadan kan setahun hanya sekali kan. Itu kan. Iya. Ramadan, dari menangin Ramadan hanya 11 kali Pak. Sementara saya, Pak Anwar, Pak Tarto, ini Pak Amon berapa kali menangi Ramadan coba? Kalau umur kita 55 dikurangi masa balik kita. Balik kita berapa dulu lah? 12 tahun. Di 55 dikurangi rolas ketemunya 40 telu, anggaplah 44, berarti kita sudah 44 kali ketemu Ramadan. Puasa sebulan penuh selama Ramadan, artinya kita 4 kali lebih banyak dibandingkan Abu Bakar. Tapi Rasulullah SAW pernah menyampaikan, nanti yang paham hadisnya dicek, seandainya iman dan kualitas Abu Bakar ini, keimanannya, amal solehnya Abu Bakar diletakkan pada satu timbangan, kemudian seluruh umat Islam pada timbangan yang lain, maka sungguh iman dan amal solehnya Abu Bakar ini lebih berat satu orang. Berarti ini bukan masalah jumlah zahirnya. Wong zahirnya Abu Bakar puasa Ramadannya lebih sedikit dibandingkan saya, dibandingkan Pak Edi ya. Ini masalah batin. Nah ini dikasih dalam ilmu tazkiyatun nafs. Menarik sekali kalau membahas itu. Ya Allah, betapa ternyata ibadah batin ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Karena ingat, 3 golongan yang pertama kali dihisab oleh Allah kemudian akhirnya masuk neraka adalah 1. Pertama adalah seorang laki-laki yang berjuang di jalan Allah kemudian meninggal. Yang kedua, seorang alim yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu pada orang lain. Yang ketiga, seorang yang dermawan. Ketiganya gagal masuk surga. Padahal selama hidup di dunianya sudah dikenal sebagai seorang mujahid, seorang alim, seorang agnia, tapi gagal. Ternyata gagalnya di mana? Zahiriahnya sudah benar Pak.
perang. Zahirnya sudah benar, cari ilmu, mengajarkan ilmu. Zahirnya sudah benar, menjadi dermawan. Tetapi batiniahnya kepleset. Ini juga penting kita. Maka ikhlas inilah menjadi penting bagi kita semuanya. Jadi syarat yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini harus kita pegang, kita pelihara, kita pupuk. Bagaimana memupuk iman? Ya seperti ini diantaranya, hadir dalam majelis ilmu. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Jadi syarat yang pertama iman, yang kedua adalah jihad. Jihad dengan harta dan jiwa. Jadi menurut para alim ulama ini fungsi harta itu sangat besar sekali, Pak. Dan jangan kita menyepelekan, wah aku orang duwe harta tapi nekon jihad dia siap. Oh, belum tentu, Pak. Belum tentu. Syaratnya hanya dua berarti untuk bisa untung dalam perniagaan. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua jihad. Nah, jihad di sini ini dimaknai dengan sesuatu yang luas nih, Pak. Mudahnya apa? Mudahnya yang bersungguh-sungguh menegakkan, memperjuangkan, ya, menjalankan dan memperjuangkan agama Allah, syariat Allah, aturan Allah. Itu begitu. Dengan harta dan jiwa kita. Gitu. Ini isanya jam berapa nih? 49, ini sudah 44. Ada pertanyaan enggak? 5 menit. Kalau enggak saya lanjutkan. Motor nggih? Ya, lanjutin aja nggih. Ini masih panjang. Jadi kita menggunakan tafsir atau menggunakan pemahaman yang luas lah nggih. Jihad itu sering diartikan hanya jihad adalah qital, perang gitu. Nah, itu amal yang sangat besar lah. Dan insya Allah moga-moga kita tidak menangin zaman perang lah. Tetapi jihadnya kita sekarang apa? Kalau ulama kontemporer, ulama khalaf menyampaikan sekarang ini, jihad kita sekarang ya diantaranya dengan ini, Pak. Ini HP ini. Wah, ini musuh luar biasa ternyata kalau nggak dipakai itu. Silakan yang punya pengalaman, punya anak di pondok pesantren. Ketika anaknya pulang di rumah, ini Pak. Ya Pak Anwar sama ya. Iya, anak kita itu kalau di rumah udah Pak, mungkin sama. Ini musuh, kalau ini jadi pisau bermata dua. Bisa mengantarkan ke surga dengan cepat, tapi juga mengantarkan ke neraka bisa dengan sangat cepat loh itu. Loh di sini ada apa saja kok? Hak batil gitu kan? Ini coba. Eranya ini. Maka ketika teman-teman menyampaikan, udah pokoknya kalau itu kebaikan, sebuah nasihat kita, menurut kita ini baik, benar, share saja udah, bagi moga-moga menjadi amal soleh itu. Wong keburukan aja, kejahatan aja di share, dipromosikan, kok kebaikan tidak. Maka saya sarankan kepada bapak-bapak yang punya HP, ketika ada undangan pengajian atau apa, ini udah kebaikan share saja, terus share. Wis diwaca ora iso urusanku kan. Begitu, yang penting kebaikan. Itu saja. Nah, sekarang perangnya itu ya perang bukan secara sekarang ini.
Perangnya perang cuci otak yang orang katakan ghazul fikr, perang pemikiran. Perang pemikiran itu yang pernah saya pelajari dari buku ini, ada beberapa target mereka dalam perang pemikiran. Satu, umat Islam dijauhkan dari Al-Quran. Dua, umat Islam dijauhkan dari bahasa Arab. Wah, ini kalau sudah kayak gini, ini kita ini korban, Pak. Nah, sing bisa bahasa Arab siapa aja? Pakai Edin nembe sinau wasawi sepuh kayak aku. Alhamdulillah gelem sinau kan? Alhamdulillah Pak. Iya, alhamdulillah. Menyadari. Alhamdulillah. Tapi kalau memang perang pemikiran adalah tujuannya menjauhkan kita dari Al-Quran, sungguh ini sudah nyata kok. Dan kita kalah kok. Kita jauh sekali dari Al-Quran, Pak. Ya neng Quran, neng rumahku Quran bilang-bilang, Pak. Iya. Jauh di sini adalah seberapa interaksi kedekatan kita dengan Al-Quran. Pembawa acaranya sudah datang ini. Tanda-tanda senteng Pak kayak gue. Iya ini ya Allah. Ya kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Insya Allah ini masih menarik. Bismillah, moga-moga kita diberikan kemudahan untuk memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan bersama-sama. Saya kira dari saya hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pembedasan atas kajiannya. Jemaat masih takdir di Komando Rahimahullah tentang kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Mulyatan. Mari sebelum taklim malam ini ditutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala ketidakpatuhan dan kekeliruannya. Mari kita tutup taklim malam ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ini orang keton nih kursornya Mas. Ini kursornya mana ini? Mas Pram, ini kursornya mana? Oh ini kelihatan nih. Udah? Udah. Tahu ngilang. Allah